Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah langit terbuka. Bagaimana hati Tuhan terbuka sehingga langit dibukakan, anugerah dicurahkan, saudara. Ini sesi ketiga dengan tema tanah besi vs tanah subur, saudara. Kita akan diajak belajar tentang tanah besi, tapi kita juga akan belajar tentang tanah subur. Kalau dibuat mudah dulu, saudara, tanah besi yang punya gambaran tanah yang keras, yang tidak bisa ditanami, nggak bisa bertumbuh, tanah yang gersang, saudara. Tapi tanah yang subur namanya sudah jelas, tanah yang ditabur dan akan bertumbuh dan akan berbuah dan akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa sekali. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 kita bisa lihat bagaimana yang dimaksudkan tanah besi. Ya, ayat kelima dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dikatakan jelas sekali seseorang bisa kena kutuk. Kalau apa? Dia sudah mengandalkan manusia, orang lain yang hebat, saudara, bukan mengandalkan Tuhan. Kalau apa? Dia mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya gagah dan kekuatannya sendiri, dia bisa kena kutuk. Lalu yang ketiga apa? Saat dia hatinya menjauh dari Tuhan, hatinya mulai menjauh dari Tuhan, dia akan bisa kena kutuk, saudara. Kalau dibuat mudahlah, saudara. Kalau orang mulai mengandalkan yang lain, kalau seorang mulai hidup dalam dosa, maka sekali lagi dosa senantiasa mendatangkan kutuk. Kita bisa lihat Adam dan Hawa, saudara. Oh, pada awalnya hidupnya di tanah yang subur, di Taman Eden. Wah, tumbuhan di sana luar biasa. Nggak pernah ada gagal panen, nggak pernah ada kelaparan, luar biasa. Tapi saat mereka mulai berbuat dosa, maka ya mereka hidup di tanah, saudara, yang tanah besi, bukan tanah subur. Hari ini saya doakan setiap jemaat, setiap saudara mengalami hidup di tanah yang subur, bukan di tanah besi, saudara. Kalau ada yang saudara sedang alami, oh hidup yang seperti di tanah besi, diubah oleh Tuhan, ngalami pembalikan, saudara terima tanah yang diberkati, yang subur. Saya akan jelaskan lebih jelas lagi. Ya, tanah besi, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, apa yang dialami Adam dan Hawa tadi. Ya, ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya. Jadi karena Adam mendengarkan perkataan Hawa, hanya melanggar firman Tuhan. Ada makanan semua boleh dipakai, tapi ada juga buah yang dari satu pun tidak boleh dipakai. Tapi ternyata dia melanggar firman, dia makan buah yang dilarang itu dimakan. Maka saudara perhatikan ayatnya, terkutuklah tanah karena engkau, saudara. Jadi waktu seorang melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, orangnya terkutuk. Adil dikatakan, saudara, ayat yang Yeremia. Tapi di Kejadian dikatakan bukan orangnya saja, tanahnya terkutuk, saudara. Sehingga tanah itu dulunya tanah subur menjadi tanah besi. Saat itu, saudara, tanahnya tidak lagi seperti dulu. Dikatakan di sini, saudara, lalu kata di sini, terkutuklah karena engkau dan bersusah payah engkau akan cari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Maka beda, kalau dulu subur sangat mudah sekali mengalami panen. Sekarang dengan susah payah. Oh, cari rezeki itu susah payah, cari keuntungan itu susah payah. Oh, cari, saudara, berkat itu susah payah seumur hidupnya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu bukan menghasilkan
menghasilkan yang buah-buah yang baik, buah yang lebat. Tapi semak duri, saudara, oh duri itu menyakitkan sekali, saudara. Dan semak-semak saja yang sebetulnya enggak layak untuk dimakan. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, bukan di kebun, bukan di sawah, di padang ya liar yang tidak berharga. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan berpeluh itu setengah mati, saudara. Iya, bukan saudara kerja keras. Kalau kerja keras dapat hasil, diberkati, itu anugerah. Tapi di sini katakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi sampai meninggalnya terus hidupnya kekurangan, hidupnya kesulitan, hidupnya nggak ada damai sejahtera, hidupnya nggak ada kebaikan-kebaikan, mengalami susah payah, mengalami yang menyakitkan, mengalami kegagalan senantiasa. Itu gambaran, oh saudara, tanah besi. Akibat dari seseorang berbuat dosa, dia kena kutuk, saudara. Lalu juga tanahnya juga kena tutuk. Apa artinya tanah besi? Tanah besi adalah sesuatu yang dipakai untuk bekerja, yang dikerjakan. Kalau dibuat mudah, maka pekerjaannya kena kutuk. Karena dia orangnya, hidupnya sudah dalam kutuk. Usahanya kena kutuk, saudara. Sawah ladangnya kena kutuk, saudara. Sehingga sekali lagi dia kerja, dia berpeluh dengan susah payah cari rezeki, tapi senantiasa sulit selama hidupnya, terus kejar dengan penderitaan, dengan kesulitan, bahkan dengan penderitaan, kegagalan dan kegagalan. Sekali lagi ini gambaran tanah besi, saudara. Tanah yang sudah kena kutuk, yang gersang, tidak ada suatu apapun. Saya sekali lagi berdoa, setiap jemaat keluarga Allah, setiap pelayan keluarga Allah, tidak ada yang mengalami tanah besi. Kalau ada pun, saya doakan malam hari ini saudara diajari oleh Tuhan, saudara akan mengalami robah tanah besi menjadi tanah yang subur, yang saudara kerjakan bertumbuh, yang saudara rawat berbuah banyak, mengalami kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Amin, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Lah bagaimana saudara mengubah tanah besi menjadi tanah yang subur? Kuncinya, saudara, adalah salib Kristus, saudara. Karena di atas kayu saliblah Yesus rela menggantikan kita. Ya, terima hukuman yang seharusnya kita terima. Semua kutuk ditimpakan pada dirinya yang harusnya ditimpakan pada kita. Semua hukuman, semua kutuk, semua penderitaan, semua yang tidak baik, saudara, semua yang menyakitkan ditimpakan kepada Yesus. Dengan tujuan apa? Kita bisa lepas dari kutuk, saudara. Kita bisa lepas dari tanah besi, saudara. Kita bisa mengalami perubahan. Bukan hidup dalam kutuk, bukan hidup dalam tanah besi, tapi hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih setia, hidup dalam kebaikan Tuhan, hidup dalam favor Tuhan, hidup dalam kemurahan-kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Kuncinya ada di kayu salib, saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal betapa besar kasih karunia, favor yang ada di dalam Tuhan. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, Dia rela demi kita, demi saudara dan saya. Ia dijadikan miskin di atas kayu salib supaya kita keluar dari kemiskinan, supaya kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat, hidup dalam kemurahan daripada Tuhan, saudara. Supaya kamu menjadi kata sebelah, supaya kamu menjadi
Ini latihan, saudara. Kadang-kadang orang nyebut jadi kaya itu, wah kayak duniawi gitu, saudara. Sudah kadang-kadang anak-anak Tuhan itu baru dengar kaya saja sudah hatinya kadang-kadang ya reaksi. Tapi enggak, hatinya Tuhan, hatinya Bapa. Betul saudara, hati Bapa itu ingin anaknya berkecukupan, berkelimpahan, jadi kaya sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Amin. Semua saudara orang tua pasti tahulah, nggak ada orang tua yang ingin anakmu kekurangan. Tidak ada. Hukumnya tidak ada. Saudara pasti ingin anakmu sukses, bisa hidupnya cukup, bahkan limpah. Hidup anakmu bisa jadi berkat. Apalagi hati Bapak di surga. Saudara tangkap dulu, maka terus diulang-ulang paradigma yang salah harus diubah sehingga kita mengerti hatinya Tuhan di atas kayu salib. Dia rela menggantikan kita. Dia yang terima kutuk, dia yang terima segala kekurangan, kegagalan, saudara, sakit, penyakit. Kita lepas dari itu, kita ngalami hidup yang penuh kasih karunia, saudara, dan anugerah Tuhan menjadi nyata. Amin, saudara. Jadi sekali lagi di atas kayu salib Yesus sudah menanggung kutuk tanah besi, sehingga tanah besi dirubah menjadi tanah yang subur. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus juga menanggung kutuk, saudara, susah payah. Saudara kalau ingat perjalanan Tuhan Yesus, satu hari dia di Taman Getsemani berdoa dengan murid-muridnya, saudara. Ya, setelah itu dia memberikan dirinya untuk ditangkap. Dia bukan tertangkap, dia memberikan dirinya untuk ditangkap. Karena dia dalam doa sudah berkata, jangan kehendakku Tuhan, kehendakmu saja yang jadi Bapa. Aku menggantikan manusia supaya manusia dapat pengampunan, dapat keselamatan, dapat berubah dari tanah besi menjadi tanah yang subur, dari budak dosa, budak yang kuasa gelapan, jadi anaknya Tuhan, anak yang dikasihi, anak yang diberkati, anak yang mengalami kebaikan Bapa surgawi. Betul saudara? Setelah dia ditangkap, melarikan diri untuk ditangkap, dia diadili dan dia dijatuhi hukuman sebagai orang berdosa, sekalipun dia tidak berbuat dosa. Setelah itu dia didera, dia disakiti, dia dicambuk. Setelah itu ditambah lagi dia harus pikul salib dari tempat Pilatus sampai ke Golgota. Dengan susah payah, saudara, dia harus pikul salib itu, saudara, sehingga kadang-kadang jatuh, tapi harus dibangkit, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Dengan susah payah dia mencapai Golgota. Saat itu sebetulnya dia sedang menanggung kutuk. Ya, susah payah untuk cari rezekimu, untuk mencari sesuatu yang luar biasa, saudara, sehingga saudara tidak mengalami itu lagi. Kutuk, saudara, sekali lagi susah payah diubah menjadi sukacita penuh, tangisan diubah menjadi tari-tarian, tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Yesus juga menanggung kutuk, saudara. Ya, duri tadi, semak duri yang dihasilkan itu daripada kutuk, saudara, setelah mereka berbuat dosa. Kalau saudara perhatikan di kayu salib, Yesus dikenakan mahkota dari duri. Jadi ada semak duri dilingkarkan, lalu taruh kepala. Setelah itu ditindas, ditekan, sehingga durinya tertancap di semua kepalanya dan darah meleleh, saudara, keluar darah. Yesus sedang menanggung apa? Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif. Yesus sedang menanggung juga ketidaktaatan kita, ditanggung oleh Dia, saudara. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, saya percaya itu mendatangkan anugerah. Diampuni karena pikiran yang jahat, diampuni karena ketidaktaatan kita. Di atas kayu salib juga menanggung kutuk kehidupan yang tidak layak. Yesus mengalami perlakuan yang tidak layak, saudara. Dia dianggap orang berdosa,
Dia saudara dilucuti pakaiannya, diundi, disobek saudara. Dia difitnah saudara, dia diludahi saudara, dia didera saudara, dia difitnah, diperlakukan sangat tidak layak. Dan banyak kalau saudara jatuh dalam dosa kena kutuk, saudara akan dianggap enggak layak. Saudara datang ke tempat satu orang aja dianggap ini orang rendahan, datang paling cari utangan dari masalah saja, disingkirkan, enggak layak. Itu datang di rumah, enggak layak aku temui dia. Tapi kutuk itu diubah saudara. Yang tidak layak diubah menjadi dipermuliakannya. Kalau dulu engkau anak atau menantu yang dianggap enggak layak, disingkirkan, hanya engkau akan diubah menjadi anak atau menantu yang menyenangkan, yang dibutuhkan, yang jadi berkat, yang dipermuliakan. Imani saudara itu ada luar biasa sekali. Yesus juga menanggung kutuk penderitaan seumur hidup, selama-lamanya sampai akhir tetap menderita. Mungkin ada yang merasa aku sudah hidupnya hancur seperti ini ya karena dosa, karena apapun, sekarang menderita sampai mati dalam penderitaan. Dengar, waktu engkau datang pada Tuhan di atas kayu salib, Yesus sudah menanggung ya kutuk selama hidupnya, penderitaan selama hidupnya. Tapi bukan selamanya. Saat saudara terima dia, saudara terima pengampunan, saudara terima pemulihan, saudara terima anugerah, saat itu diubah tanah besi menjadi tanah yang subur. Budak diangkat menjadi anak. Hukum dosa diubah menjadi pengampunan. Itu luar biasa. Yang pasti di atas di atas kayu saliblah jaminan. Engkau bisa keluar dari kutuk. Engkau bisa keluar dari tanah besi. Engkau bisa terima kasih karunia, anugerah, bahkan dapat kemurahan, angkat jadi anak-anaknya Tuhan. Saudara, apa yang kau kerjakan dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Amin. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Itu yang Tuhan lakukan untuk setiap orang percaya. Namun secara kenyataan, sekarang ya saudara, secara kenyataan, ya saya tanya dulu, harusnya orang Kristen itu masih hidup di bawah kutuk atau sudah lepas? Harusnya masih hidup di bawah tanah besi atau tanah subur? Harusnya. Kenyataannya gimana? Belum tentu. Ini kan latawai, amin, amin gitu saudara. Baik-baik, faktanya kadang-kadang kita bisa melihat kasihan sekali. Sekalipun sudah hidup dalam Tuhan. Betul saudara, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetap saja masih alami. Seolah-olah hidupnya dibayang-bayangi dengan kegagalan, dibayang-bayangi dengan penderitaan, dibayang-bayangi dengan kekurangan, dibayang-bayangi dengan semua hal yang tidak baik. Ini fakta. Bukan mungkin ada, mungkin pasti. Nyatanya kita lihat ada. Jadi saudara, itu bisa terjadi saudara. Kenapa kok ada anak-anak Tuhan? Tuhan Yesus sudah menggantikan, dia terima semua hukuman di atas kayu salib. Kok masih ada umatnya, anak Allah, kok mengalami seperti itu saudara? Ya, bagaimana supaya kita itu lepas dari itu? Kuncinya sekali lagi saudara, tadi saudara, kalau tadi kayu salib, sekarang belajar. Ya, belajar apa saudara? Ambil langkah, terima. Katakan dulu, ambil langkah, terima. 1, 2, 3. Ambil langkah, terima. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya terus ingatkan sekali lagi, semua yang dilakukan dan disediakan oleh Tuhan tidak otomatis kita dapat. Saya ulangi ya saudara, semua yang disediakan oleh Tuhan untuk anak-anaknya, untuk umatnya, untuk saudara dan saya, kita tidak otomatis dapat. Tapi perlu ada action, perlu ada langkah. Saudara datang pada Tuhan, mengakui Tuhan aku orang berdosa, Tuhan aku butuh pengampunan, Tuhan aku percaya Engkau sudah tanggung segala hukuman, kutuk supaya manusia bisa diampuni. Aku percaya itu juga untuk aku. Maka Tuhan,
ampuni segala dosa kesalahanku. Aku percaya Engkau mengampuni. Maka dengan iman aku terima pengampunan. Aku diampuni. Aku terima pengampunan. Aku terima keselamatan. Aku terima hak sebagai anak. Aku terima hidup dalam kasih karunia. Dengar ya, hanya orang yang ambil langkah terima yang dapat. Enggak otomatis. Tidak otomatis. Harus ambil langkah. Saya tanya pada saudara, betul? Tergantung saudara. Ya, orang kalau datang ke tempat pernikahan, di pernikahan sudah disediakan ya makan ya saudara. Ada enggak nikah enggak pakai berjam lah. Mesti ada ya biasa saudara ya. Betul enggak? Sudah disediakan kan? Perkataan betul enggak? Apakah saudara datang di tempat pernikahan langsung bisa kenyang sendiri? Karena sudah disediakan makanan, bisa kenyang, makanannya masuk sendiri. Apakah bisa? Enggak bisa. Saudara datang di pernikahan, saudara percaya makanan yang disediakan untuk saudara. Saudara tidak akan dimarahi, saudara tidak akan dihukum kalau makan di situ. Harus percaya dan ambil tindakan. Enggak ngomong percaya dok, ambil tindakan, makan dengan iman. Saudara terima, saudara kenyang, saudara diberkati, saudara terima anugerah. Yang kalau hanya datang di kondangan, yang hanya melihat saja, hanya mendengar, tetap lapar. Loh, betul gak saudara? Betul gak? Yesus berkata, adakan perjamuan kawin anak domba. Anak Tuhan harus berani percaya. Dia rela gantikan kita. Semua penderitaan dipikulnya. Supaya semua kebaikan kita terima. Harus diambil dengan iman. Aku percaya, aku terima. Oh saudara, baru saudara dapat. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan itu harus punya iman. Tapi iman tanpa perbuatan nol. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau saudara jatuh dalam dosa, kalau saudara sekali lagi sekarang hidup di tanah besi, datanglah pada Tuhan, katakan, Tuhan, aku bersyukur firman-Mu yang mengatakan Engkau sudah menanggung kutuk tanah besi sehingga kami bisa dapat tanah yang subur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan aku terima dengan iman tanah besi diubah menjadi tanah yang subur. Benar saudara, saya percaya ini malam adalah malam di mana Tuhan ingin saudara mengalami perubahan, saudara mengalami pembalikan. Tanah besi dalam hidupmu diubah menjadi tanah subur. Kutuk diubah, saudara. Hukum diubah menjadi kasih karunia, anugerah. Karena kemurahan Tuhan, karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Kita terima. Ambillah action dengan iman. Saudara akan mengalami tanah besi diubah menjadi tanah yang subur. Kataan sebelah, ayo jangan sia-siakan. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya, enggak otomatis, tapi perlu kita ambil, perlu kita terima dengan tindakan iman. Maka kita akan terima, maka kita akan pulang dengan anugerah, kita akan pulang dengan pembalikan, kita akan pulang dengan tanah yang subur, kita pulang dengan kasih karunia Tuhan. Betul? Karena dia sudah melakukan. Hanya sekali lagi perlu tindakan kita. Ambil, terima. Jangan diem. Diem belum tentu dapat. Tadi sudah dapat datang ke pernikahan, diem terus, pulang tetap lapar. Ya betul tak? Betul. Boleh diimani, tapi nggak ada langkah tetap nggak dapat. Nggak percaya. Bohong nanti. Aku ngambil suruh bayar. Sudah nggak percaya. Ini aku ngambil nanti dianggap jahat. Jangan percaya. Langkah dengan iman. Hari ini sekali lagi. Waktu saudara percaya dengan firman, saudara melangkah dengan iman, tanah besimu dirubah menjadi tanah yang subur. Itu yang pertama. Masih ada yang kedua. Saudara, masih ada yang apa saudara? Kedua. Saya berkatanya saudara, kalau ada petani, ya dia mulai ya musim semi kemarin ya saudara, dia punya tanah yang keras. Dia punya tanah digambar seperti tanah besi. Tanahnya tidak baik. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia itu mulai yang mengerjakan semuanya. Apa yang dilakukan? Tanahnya dibajak. Betul nggak? Tanahnya dibajak. Tanahnya dibajak. Yang keras dihancurkan. Dilembutkan.
diberi air, diubah tanah besi, tanah gersang, tanah yang keras jadi tanah yang subur. Setuju? 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 Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tanahmu diubah. Dia sudah memberikan anugerah. Saudara terima, tanahmu dirubah menjadi tanah yang subur. Apakah kalau saudara sudah punya tanah yang subur, saudara kelimpahan? Saya katakan sekali lagi saudara, tanah besimu, usahamu dulu kena kutuk, sulit sekali. Lalu diubah menjadi tanah yang subur. Apakah petani langsung alami pelimpahan panen? Enggak. Ada kedua yang harus dilakukan oleh petani. Apa? Setelah tanahnya diubah, ya, jadi tanah yang subur, mulai nabur benih, mulai nabur benih, mulai nabur benih, tanahnya boleh sudah diubah menjadi tanah yang subur. Tapi kalau tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Dengar, itu bagian Tuhan, bagian kita. Tuhan selalu adil. Taburlah, maka engkau akan menuai. Kata Tuhan, taburlah, maka engkau akan menuai 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat ganda. Saudara dengar ya, taburlah dengan benih. Saudara, tabur. Benih, biji itu ya saudara. Benih dengan yang lain itu beda. Di dalam benih sudah ada potensi, sudah ada kuasa, sudah ada kehidupan. Benih itu kalau ditabur di tanah yang baik, dirawat dengan baik, maka benih itu akan bertumbuh, akan mungkin akarnya keluar, akan naik bertumbuh, dirawat terus makin besar, dirawat terus makin besar, dirawat terus jadi berbuah, dirawat terus makin berbuah banyak, dirawat terus buahnya semakin lama semakin banyak, berlipat-lipat ganda. Itu benih. Tapi kalau saudara nabur pasir, nggak ada apa-apanya. Saudara nabur kelereng, nggak ada apa-apanya. Benih, di dalam benih sudah ada potensi yang diberikan oleh Tuhan. Saat saudara berani menabur benih yang Tuhan berikan di tanganmu, yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, saudara berani menabur, maka saudara akan lihat mulai saudara taburan saudara, benih yang saudara tabur mulai berkembang, mulai hidup, mulai bertumbuh, dan mulai berbuah. Artinya berbuah banyak, berlipat ganda luar biasa. Dalam benih ada kuasa, ada kehidupan, ada potensi luar biasa. Tapi kalau benih itu tetap di tangan, nggak pernah ada Tuhan. Benih itu masuk ke di kantong saja, nggak pernah bertumbuh, nggak pernah menuai. Benih itu masuk di lemari saja, nggak pernah bertumbuh, nggak pernah berbuah, nggak pernah menuai. Harus ada langkah. Kalau tadi langkah terima, tanah besi menjadi. Sekarang harus punya langkah, tabur apa yang Tuhan berikan di tanganmu. Karena itu ada kuasa. Dan saudara kalau melangkah, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Taburlah yang baik, engkau akan terima kebaikan. Taburlah pengampunan, engkau akan terima pengampunan. Taburlah perbuatan baik, engkau akan terima perbuatan baik. Cepat atau lambat, engkau akan terimanya. Amin. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan apa? Cucuran air mata. Nabur dengan tangisan karena tidak mudah, karena berat saudara. Akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Kalau orang menabur sekalipun dengan cucuran air mata, berat, tapi dengar, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Tangisan diubah menjadi sukacita, tarian. Orang yang berjalan maju ya dengan menangis loh saudara, sambil menabur. Waktu menabur itu sampai keluar air mata, ada tangisan. Lalu ayat berikutnya apa? Saya ulangi, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Apa? Pasti. Jawabannya pasti.
Dalam Tuhan ada kepastian. Bukan ya kalau menuai. Bukan, pasti. Firman Tuhan berkata pasti. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, membawa hasilnya. Pasti. Artinya, saudara, setelah tanah itu dibajak, jadi tanah yang subur, masih ada langkah kedua. Kalau saudara ingin menuai besar, tabur. Taburlah benih. Dengan apa? Apa yang sudah Tuhan taruh di tanganmu. Apa yang saudara miliki. Saudara, sekalipun dengan cucuran air mata, sekalipun dengan tangisan, saudara akan pulang dengan sorak-sorai kasih karunia yang luar biasa. Karena waktu saudara menabur benih, itu saudara sedang bertindak dengan iman. Taat melakukan firman Tuhan. Betul? Itu tindakan iman. Kalau nggak percaya dengan firman Tuhan ini nggak akan menabur. Hanya karena saudara percaya, saudara mau taat, saudara dengan taat, dengan iman menabur. Kalau nggak percaya nggak akan menabur. Betul? Nabur benih itu tindakan iman. Dan firman Tuhan berkata, apapun yang kau harapkan, apapun yang saudara inginkan, oh saudara dapatkan. Iman adalah dasar dari semua itu. Iman adalah dasar. Saudara, untuk dapatkan semua, firman juga berkata, iman disertai tindakan. Saudara, maka saudara akan lihat kenyataan. Tindakan iman. Melangkah dengan iman. Yang tabur akan menuai. Tabur kejahatan akan menuai kejahatan. Tabur kebaikan akan menuai kebaikan. Betul saudara? Tabur gosip, saudara akan terima gosip. Tabur fitnah, saudara akan terima fitnah. Tabur kebaikan, saudara akan terima kebaikan. Melangkah dengan iman, itu iman. Saudara lihat Abraham. Abraham itu yang terkenal apa saudara? Dalam kehidupan Abraham yang paling terkenal apa? Apanya? Imannya. Sampai dia disebut bapak orang percaya. Betul? Bapak iman. Kalau saudara mau belajar iman, belajar dengan Abraham, bapak iman. Sekalipun istrinya mandul dan mereka berdua sudah lanjut umur, sudah nggak mungkin bisa. Dan dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Maka dia kuatkan imannya. Dia kuatkan imannya. Dia kuatkan imannya. Betul? Itu bukanlah iman kosong loh saudara. Dia sudah tua. Dengar ya saudara ya. Dia sudah 100 tahun. Istrinya sudah 90 tahun. Tapi saudara, dia dikatakan firman, percaya. Dia kuatkan imannya. Saya percaya bukan hanya kuat imannya. Dia melakukan dengan iman. Dia pasti melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Sekalipun sudah dalam jodoh. Waktu dia melakukan dengan iman, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan genapi janjinya. Akhirnya istrinya mengandung. Akhirnya lahirkan Ishak. Nabur benih itu tindakan iman. Tindakan iman, saudara akan mengalami. Seperti yang kau imani jadi. Amin. Lalu setelah itu diuji lagi lebih berat. Satu hari Tuhan berkata, Abraham, berikan, serahkan Ishak, anakmu yang tunggal, yang kau kasih itu, korbankan di Bukit Moria, serahkan. Wah, itu berat lagi saudara. Tergantung dia berani percaya atau tidak. Dulunya dia mandul, nggak mungkin bisa punya anak. Karena tindakan iman, dia jadi punya anak. Sekarang lain saudara. Tuhan ingin serahkan saudara. Wah, tidak mudah kalau saudara jadi dia. Ini paling berharga. Ini didoakan puluhan tahun. Ini diperjuangkan puluhan tahun. Baru dapat kok diminta Tuhan. Tapi hebatnya Abraham, dia bertindak dengan iman. Betul? Ishak dipersembahkan. Saudara tahu, satu orang akhirnya dia mengalami luar biasa. Akhirnya sungguh-sungguh keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan sepanjang masa. Kita semua yang percaya, termasuk anak-anak Abraham secara rohani, dia menjadi bapak banyak bangsa. Karena apa? Tindakan iman. Bukan hanya karena janji Tuhan, bukan karena dikasih oleh Tuhan, bukan karena disediakan oleh Tuhan. Dia punya tindakan iman. Sehingga dia mengalami. Iya saudara.
Tabur benih adalah perjanjian antara kita dengan Allah. Punya arti perjanjian. Selalu Tuhan itu membuat perjanjian. Alkitab adalah Alkitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian itu dua pihak. Satu pihak Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti. Sekarang tinggal pihak kita melakukan bagian kita. Sama juga dalam menabur. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Ini perkataan Tuhan. Ini menjadi perjanjian. Kalau engkau tabur, pasti akhirnya engkau berbuah banyak. Ada dua belah pihak. Bagi kita menabur benih, bagi Tuhan melipat gandakan jadi buah yang banyak. Ada ikatan perjanjian. Kalau saudara adakan jual beli tanah di notaris, selalu ada perjanjian. Betul, jual beli. Yang punya tanah mau nyerahkan tanahnya, tapi yang beli mau bayar. Kalau yang beli nggak mau bayar, ya bata, nggak bisa. Aku nggak usah bayar, tapi ya tanahnya tetap aku ambil, tanahnya aku imani, tanahnya mau aku dapatkan. Nehi. Ya betul saudara. Kalau kau bayar, ya baru kau dapat tanahnya. Tuhannya sudah pasti, yang disediakan pasti diberikan. Tergantung kita. Ada arti perjanjian Tuhan, ikatan perjanjian Tuhan, saudara. Ya, berbenih masa sulit ya adalah ya ladang terbaik untuk menuai, atau masa sulit adalah ladang terbaik untuk menuai. Ini beda dengan konsep manusia. Kalau manusia kapan menabur? Kalau aku sudah kaya. Kapan menabur? Kalau aku sudah kelimpahan. Loh, ini masih kekurangan kok nabur. Ya makin kurang. Ya atau ya? Manusia itu seperti itu, saudara. Tapi Tuhan berkata, justru saat kekurangan itu saatnya menabur. Karena akan merubah keadaan kekurangan jadi kelimpahan. Karena akan merubah, saudara, kesengsaraan jadi sukacita. Karena akan merubah tanah besi menjadi tanah subur. Justru saat sulit. Saya ingin ajak saudara lihat misalnya lah saudara, janda Sarfat. Waktu kemarau panjang, ya Elia dipelihara di Sungai Kerit. Setelah itu dikirim ke Sarfat. Menemui siapa? Menemui siapa? Bukan hanya janda miskin. Betul saudara? Enggak paceklik, enggak kemarau saja itu sudah susah kok. Janda miskin kok saudara, betul enggak? Apalagi kemarau panjang, janda kaya saja kekurangan saat itu. Karena kemarau panjang 3,5 tahun enggak ada hujan sama sekali. Diperintahkan datang di sana dan Tuhan berkata, pergilah pada janda di Sarfat miskin itu, karena aku sudah perintahkan dia pelihara engkau. Saudara baca ayatnya, Tuhan berkata pada Elia begitu loh, ke sana aku perintahkan dia memelihara engkau. Maka waktu dia datang ketemu dengan janda Sarfat, lalu Elia berkata, berikan aku makan. Saudara, jandanya ngomong apa? Oh, aku cuma punya sedikit tepung minyak. Aku kan buat roti, makan terakhir malam ini. Besok sudah nggak punya lagi roti, minyak, nggak bisa makan lagi. Sudah habis, bagaimana bisa memberikan kau makan? Tapi Elia berkata, Pak saudara baca nanti di rumah ya saudara. Elia berkata, Tuhan sudah berkata, berikan dulu untuk aku. Karena Tuhan ingin memelihara hidupku. Karena aku punya tugas dari Tuhan. Supaya bangsa Israel yang menyembah berhala, yang menyembah Baal bertobat, diselamatkan bangsa itu. Tuhan mau pakai hidupku menyelamatkan bangsa ini. Berikan pada aku dulu untuk mencukupi kebutuhan yang Tuhan akan lakukan. Maka mujizat terjadi. Minyak tidak akan habis, tepung tidak akan habis. Akan terjadi mujizat kelimpahan. Hebatnya masa sulit, wanita itu berani. Dia buat untuk Elia. Dan Tuhan gak pernah lalai. Minyak gak pernah habis.
tepung tidak punya habis. Masa kelaparan, saudara, dia kelimpahan. Enggak pernah habis, saudara. Masa kelaparan sekali lagi, dia kelimpahan. Mungkin masa baik saja dia kekurangan, tapi karena saat itu dia nabur di saat sulit, justru enggak pernah kekurangan. Janda Sarfat yang kaya, saudara, mungkin kekurangan pada saat itu, tapi dia enggak pernah kekurangan. Beda dengan konsep manusia. Saudara lihat semuanya pasti seperti itu. Nanti selesai, kalau biasanya ada video, itu juga kisah orang yang hidupnya diberkati Tuhan lalu berbuat dosa, saudara, nipu istrinya, saudara, lalu kena kutuk, hidupnya di tanah besi, saudara, berat sekali. Hanya bertobat, lakukan banyak, saudara, tekun datang pada Tuhan, rubah hidupnya, hanya dipulihkan oleh Tuhan. Dia mengalami tanah yang subur. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Iya, saudara, lalu benih yang ditabur dengan iman membuka pintu surga, pintu langit. Tema ini membuat apa? Hati Tuhan terbuka, pintu surga dibukakan, membuat berkat dicurahkan, anugerah dicurahkan. Amin, saudara. Saat sulit pun, saudara, nabur itu membuat. Saya cerita sekarang ganti ya, Elia. Ya, bangsa Israel nyembah Baal sehingga mereka kena kutuk kekeringan 3,5 tahun. Itu tanah besi, tanahnya nggak bisa tanam. Betul? Setelah itu Tuhan suruh Elia tantang 450 nabi Baal, ditantang. Setelah itu 450 nabi Baal disuruh memanggil Baal lebih dulu, nyatakan kuasanya, turunkan api. Karena siapa yang bisa turunkan api? Dialah Allah yang Maha Kuasa. Tapi mereka gagah, dari pagi, siang sampai sore gagah. Mereka teriak-teriak gagah, mereka menari-nari gagah, mereka menoreh-noreh gagah. Lalu ganti bagiannya Elia. Apa yang dilakukan Elia? Siapa ingat? Apa yang dilakukan Elia setelah itu? Apa, Bu Heru? Dia membangun misbah dulu. Misbah yang sudah rusak. Hatinya dulu kembali pada Tuhan. Betul? Hubungannya dulu, selesaikan dulu dengan Tuhan. Dia membangun misbah yang rusak. Hidup yang rusak artinya pertobatan, saudara, supaya diubah dari kutuk menjadi pengampunan, kasih karunia. Betul? Setelah dia bangun misbah, dia perintahkan bangsa Israel, ambil 4 air, 4 buyung, tuangkan di atas di situ misbah korban bakaran, saudara. Saat itu yang paling mahal apa? Air. Yang paling kekurangan dibutuhkan apa? Air. Lebih langka dari semuanya, saudara. Oh, lebih mahal daripada emas dan berlian. Lebih dibutuhkan dari emas dan berlian. Orang berani emasnya, berliannya, tukar air. Tapi sekarang disuruh air dituangkan seperti dibuang saja. Dituangkan habis. Sudah selesai, disuruh lagi, ambil 4 buyung lagi, tuangkan lagi. Ini barang langka. Ini barang yang sangat dibutuhkan. Tuangkan lagi, seperti dibuang lagi aja, semua basah. Disuruh 3 kali, tuang lagi, 4 buyung lagi, sampai basah, bawa paritnya saja melober. Orang yang gak ngerti seperti buang-buang. Seperti ya Yudas waktu ada perempuan mengurapi dengan minyak ini lawasu, ini pemborosan, macam-macam. Tapi saudara tahukah, setelah dia selesai perintahkan bangsa Israel tabur susu yang paling dibutuhkan. Waktu dia berteriak, Tuhan turunkan apinya, maka dijilatnya. Dan setelah itu sudah tahu, maka kekeringan selesai, maka hujan lebat datang. Kutuk diubah menjadi kelimpahan. Saat apa? Mereka nabur, tingkap langit dibuka, hati Tuhan terbuka, tingkap langit dibuka, dicurahkan. Iya, lalu menabur dengan instruksi atau tujuan yang jelas atau doa yang jelas. Menabur tapi ada doa yang jelas. Saudara, itu mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Nambah lagi, saudara, Elia setelah ya menuangkan, lalu dia mulai berdoa. Doanya apa? Siapa ingat? Doanya Elia apa? Tuhan, nyatakan kuasa-Mu.
kuasamu. Supaya bangsa ini lihat, supaya bangsa ini tahu Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya bangsa ini sadar, jangan menyembah Baal. Baal nggak bisa apa-apa kalau dihadapkan Tuhan. Sembahlah Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Turun ke langit, Tuhan yang berkuasa. Turunkan hujan, Tuhan yang berkuasa. Segala sesuatunya, Tuhan nyatakan kuasamu. Saudara dengar, ada doa yang jelas. Waktu dia selesai menabur, dan Tuhan jawab doa itu. Dan akhirnya api turun. Dan sungguh-sungguh akhirnya bangsa ini sadar, sujud Tuhan, dialah Allah, dialah pencipta langit bumi, dia yang layak disembah. Maka terjadi pertobatan satu bangsa. Doa ada tujuan yang jelas. Jangan menahan benihmu karena takut. Jangan menahan karena takut. Kalau engkau tahan, engkau enggak tabur, tetap satu, enggak pernah ada apa-apa. 5, 2, 1 yang disimpan tetap enggak ada apa-apa. Kalau engkau takut, engkau tidak akan melangkah, engkau tidak akan keluar dari tanah besi. Banyak hal yang buat takut. Takut ya kalau mujizat, kalau enggak gimana? Aku sudah kurang, lebih kurang lagi. Mungkin takut lagi. Itu banyak orang yang ngecek loh. Engkau diiming-imingi, engkau mau dirampok oleh gerejamu, oleh pendetamu. Jangan mau dirampok, jangan mau dibohongi. Takut ABCD macam-macam. Dengar, jangan takut. Takut engkau tidak bertindak. Dulu banyak sekali orang alami mujizat, kalau diserang banyak, ada banyak yang takut. Begitu takut dia nggak punya iman lagi, nggak melangkah, mujizatnya hilang. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut dengan perkataan siapapun. Percaya firman. Aku percaya firman-Mu pasti ya dan amin. Dan aku akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan luar biasa, saudara. Oh, kalau saudara enggak takut, saudara mengalami seperti Abraham. Kalau saudara enggak takut, saudara mengalami seperti janda Sarfat. Kalau saudara enggak takut, saudara akan mengalami seperti Elia. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tanah besi diubah menjadi tanah yang subur. Ada banyak kesaksian, tapi coba saya saksikan satu yang pendek saja ya. Ya, Delin, tidak tahu ada di sini tidak yang bersaksi. Saya senantiasa menangkap rema yang ada di gereja kita. Awalnya saya hanya memiliki satu toko saja. Untuk membuka cabang merupakan hal yang sangat berat sekali, karena saya tidak punya modal. Sedangkan untuk membuka cabang yang baru membutuhkan miliaran rupiah. Dan tentunya bagi saya jumlah itu sangat besar. Ya sekali, dan jumlahnya di luar kekuatan saya. Tetapi ketika kita setia, percaya, bahkan saya melangkah menabur benih profetik. Dalam sekejap Tuhan buat mujizat. Benar-benar seperti mimpi, bisa memiliki 4 toko, saudara. Bahkan Tuhan juga berikan 1 kios dan 2 mobil baru. Selain itu ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hal keuangan pada saya. Semua begitu ini. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Aku percaya pada firman-Mu. Amin. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Saudara sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, aku percaya pada firman-Mu. Aku percaya
pada janjimu. Ya. Aku akan melangkah dan aku akan mengalami dan aku akan melihat Tuhan itu nyata, saudara. Dalam kehidupan saya pun mengalami banyak, saudara. Kalau saudara ikuti perjalanan hidup saya, ya waktu saya kekurangan, gali lubang tutup lubang, saya tetap tidak pernah berhenti menabur. Saya tidak pernah berhenti berpeluang, tapi ternyata merubah. Dari saya gali lubang tutup lubang, hanya menerima Tuhan, saya bisa punya pabrik tekstil, bahkan pabrik yang diberkati, bahkan pabrik yang maju. Setelah perusahaan saya maju, Tuhan panggil saya, taburkan dirimu menjadi gembala sidang supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Bagi saya sulit, saudara, karena daging lebih senang jadi pengusaha. Tapi akhirnya saya serahkan hidup saya, diri saya ditabur di ladang Tuhan, dan saya bisa melihat penyertaan Tuhan, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Sampai sekarang tidak terkirakan. Bahkan saya pakai usaha saya mendukung kemajuan Tuhan, pabrik saya mendukung kemajuan Tuhan, dan saya lihat apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Dari ini istri saya dari sini, dulu juga dia banyak prestasi, ngalami banyak kekurangan, saudara, sangat kekurangan. Tapi sekali lagi sejak dari muda dia nggak pernah berhenti untuk berpuluhan sampai sekarang. Sejak dia diberkati oleh Tuhan, waktu dia bekerja dia nggak pernah takut dengan apa yang Tuhan taruh di tangannya. Ditabur. Aja dia menuai. Kita pujikan sekali lagi. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Kita akan melangkah dengan iman, saudara. Kita akan merubah tanah besi menjadi tanah yang subur. Saudara yang rindu mengalami tanah besi menjadi tanah yang subur, angkat tangan saudara. Saudara yang sudah punya tanah yang subur, saudara ingin menabur sehingga menuai banyak, saudara mengalami satu sesuai firman Tuhan, angkat tangan saudara. Mulai datang pada Tuhan, mulai bakui firman Tuhan. Aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan janji-Mu. Aku akan melangkah sesuai dengan firman-Mu. Aku akan mengalami janji-Mu. Aku akan mengalami kebenaran firman-Mu. Aku mau langkah, Tuhan. Ampuni kalau selama ini aku seringkali tidak taat, sehingga hidup di bawah langit tembaga, di bawah kutuk, bahkan tanah yang kami kerjakan jadi tanah besi. Hari ini aku bersyukur Tuhan, Kau mengajarkan rubah tanah besi menjadi tanah yang subur. Kami berterima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara pada Tuhan, katakan, aku mau melakukan firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi kami, firman-Mu adalah petunjuk. Malam hari ini, malam penyelesaian, malam hari ini segala jerat hutang diputuskan, segala kutuk dilenyapkan. Malam hari ini ada pengampunan, aku terima. Ada belas kasihan, aku terima. Ada kemurahan Tuhan, aku terima. Ada keselamatan, ada kasih karunia, aku terima anugerah-Mu Tuhan. Orang lapasan, ambil langkah saudara, berkata sendiri pada Tuhan, bukannya mendengar. Seperti saya katakan, ambil langkah Tuhan, aku percaya. Maka dalam nama Tuhan Yesus, pikiranku yang salah diobat Tuhan, mindsetku yang salah diobat Tuhan, perkataanku yang sering kali salah diobat Tuhan, hatiku yang sering kali nggak percaya obat Tuhan, hati yang mudah percaya seperti Abraham, hati yang taat melakukan Tuhan seperti Abraham, seperti Elia, seperti janda Sabat, seperti orang-orang yang sudah melakukan. Hambamu doakan Tuhan, firman-Mu digenapi, firman-Mu digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kutuk yang menjerat anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, dihancurkan, dilenyapkan, diganti dengan pengampunan, diganti dengan keselamatan.
dibukakan. Hati Tuhan dibukakan, dicurahkan dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan pelayan, dalam kehidupan kami semuanya. Kami terima, kami terima, kami terima, kami terima. Roh Kudus Kau yang berkarya, Roh Kudus Kau yang tuntun setiap kami mengalami kebenaran firman. Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita mengalami pembalikan. Malam ini katakan akan jadi pembalikan. Aku tinggalkan dosa, aku mau hidup dalam kekudusan, aku mau hidup dalam kebenaran, aku mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, aku mau hidup dalam tuntunan Tuhan, aku mau hidup dalam anugerah, dalam kasih setia Tuhan. Aku terima, aku terima, aku terima, aku sudah terima. Seperti yang Kau katakan Tuhan Yesus, apa yang kamu minta, percaya sudah terima. Kami sudah terima, kami sudah terima. Kami terima. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan hari ini kami melihat pembalikan yang dari Tuhan sedang terjadi. Pemulihan dari Tuhan sedang terjadi. Tanah besi diubah menjadi tanah yang subur. Kami akan nantinya bawa segala anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara.